Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa pada pertemuan pembelajaran IPA yang akan membahas tentang molekul penyusun benda mati dan juga makhluk hidup. Selain itu, di sini kita juga akan membahas materi tentang atom dan partikel penyusunnya. Oke, anak-anak, ketika kita mengamati benda atau materi yang ada di sekitar kita, dia memiliki bentuk, kemudian memiliki karakter yang berbeda-beda. Ternyata materi-materi yang ada di sekitar kita itu tersusun dari molekul yang memiliki rumus kimia tertentu. Apabila rumus kimianya berbeda, maka bentuk atau karakteristik dari benda tersebut itu juga akan berbeda. Nah, anak-anak masih ingat atau tidak pembelajaran kita dulu pada kelas 7 kita belajar tentang fotosintesis. Apa itu sih fotosintesis? Nah, mungkin anak-anak sudah sering mendengar ya, bahkan kita sudah pernah belajar. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu satu-satunya makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Nah, untuk proses fotosintesis ini, tumbuhan memerlukan bahan tertentu untuk menghasilkan molekul tertentu yang menyusun dari bahan makanan yang dihasilkan. Kalau fotosintesis itu sendiri, bahannya itu ada molekul karbon dioksida, kemudian molekul air, dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil dia bisa menghasilkan bahan makanan ya, atau glukosa, yang mana rumusnya adalah C6H12O6 dan juga menghasilkan molekul oksigen. Lalu proses fotosintesis itu terjadi di mana? Jadi proses fotosintesis itu terjadi di organel daun yang mengandung klorofil. Nah, biasanya tempat itu disebut dengan kloroplas. Lalu apa sih rumus kimia dari klorofil? Kok jadi tanaman itu memiliki struktur seperti itu, atau bahan makanan yang dihasilkan memiliki struktur tertentu? Jadi rumus kimia klorofil itu C55H72O5N4Mg, yang mana bentuk molekulnya, susunannya itu seperti yang ada di gambar ini. Kalau susunannya berbeda, maka karakteristik dari materi tersebut itu juga berbeda. Nah, mari kita coba mengamati. Perhatikan baik-baik anak-anak. Di sini ada dua buah gambar. Di sebelah kiri dan kanan kalian ada gambar pensil dan juga ada gambar kentang. Lalu di sini ditanya, apa sih perbedaan dari keduanya? Kemudian apa sih penyusun keduanya? Kalau kita perhatikan secara seksama, perbedaannya jelas banget ya. Jadi pensil ini adalah contoh dari benda mati, kemudian kentang ini adalah contoh dari makhluk hidup atau benda hidup. Itu perbedaan keduanya. Lalu penyusun keduanya apakah sama ataukah berbeda? Ayo, anak-anak kita coba gali. Kalau pensil itu terbuat dari apa coba? Pensil terbuat dari kayu ini ya bahannya. Nah, kayu ini itu tersusun dari selulosa. Kemudian kentang atau bahan karbohidrat lain yang kita konsumsi itu juga menghasilkan pati. Pati atau tepung, yang mana di situ dia mengandung kandungan amilum. Lalu apakah amilum dan selulosa itu memiliki molekul yang berbeda atau sama? Kita bisa lihat di sini. Molekul untuk amilum dan selulosa itu memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C6H10O5. Tetapi ketika mereka kita karakterisasi, kok berbeda? Karena perhatikan baik-baik di sini, susunannya berbeda walaupun memiliki rumus molekul yang sama ya. Kalau kentang yang mengandung amilum itu susunannya seperti ini bentuk molekulnya. Perhatikan baik-baik, ada ikatan glikosidanya. Nah, ini oksigen di sini, ini di sini CH2OH. Sedangkan di pensil yang mengandung selulosa, susunannya OH-nya di atas, CH2OH-nya di bawah. Untuk susunan yang lain sama. Perbedaan susunan ini itu yang mengakibatkan benda atau materi memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi bisa dipahami ya, selain memiliki
molekul yang berbeda susunannya atau rumus kimianya, kalau susunan dari bentuk molekulnya itu berbeda juga karakteristiknya berbeda. Lalu di dalam tubuh manusia itu juga terkandung beberapa unsur penyusun ya. Ini bisa kita pelajari, ada mengandung unsur oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen ya. Ini yang menyusun tubuh manusia. Jadi ada unsur yang 96% tersusun ini, kemudian 3,99%-nya atau hampir 4% itu tersusun dari kalsium, fosfor, kalium dan sebagainya. Ini adalah lambang dari atom. Nah, penasaran ya, ada molekul, ada atom, apa sih perbedaannya? Kita lihat di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari molekul. Jadi kalau molekul itu terdiri dari lebih unsur yang berlebih maksudnya. Jadi terdiri dari atom yang banyak atau lebih dari satu. Ini contohnya ada CO2, karbon dioksida, kemudian ada CO, karbon monoksida, kemudian ada H2O, air, dan sebagainya. Nah, anak-anak bisa melakukan praktikum secara virtual, coba-coba di alamat ini, di link ini ya. Silakan dibuka https kemudian /2/pet.colorado.edu. Di sini anak-anak bisa mencoba membuat molekul yang berbeda-beda. Di situ praktek secara online. Kemudian kita masuk ke perbedaan antara atom dan molekul. Tetapi sebelum itu ada yang perlu kita ketahui di sini. Bu, berarti caranya membedakan itu gimana? Jadi untuk mengidentifikasi suatu benda atau suatu materi itu bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan dilakukan uji bakar, kemudian cara yang kedua itu dilakukan dengan uji nyala bahan. Ketika suatu benda atau materi dibakar menghasilkan bau yang sama, berarti kemungkinan susunannya itu sama. Tetapi kalau baunya berbeda, berarti susunan molekulnya berbeda. Selain uji bakar juga bisa dilakukan dengan uji nyala bahan. Kalau panas nyalanya itu berbeda-beda, berarti bahannya juga berbeda. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita masuk ke atom. Nah, biar anak-anak semakin penasaran, apa sih atom, Bu? Apa sih molekul, Bu? Tadi sudah Ibu contohkan kalau molekul itu terdiri dari beberapa atom ya, sedangkan atom itu terdiri dari satu unsur. Nah, kita lihat di sini, perhatikan ini adalah contoh gambar atom. Nah, di sini ada beberapa teori atom dulu. Sebelum Ibu jelaskan lebih detail apa itu teori atom, kita mempelajari penjelasan dari beberapa ahli. Jadi ada perkembangannya teorinya. Jadi pertama kali ditemukan oleh siapa, kemudian ada beberapa teori muncul yang kita pelajari. Ada teori dari John Dalton, Thomson, Rutherford, kemudian ada Niels Bohr, dan ada yang teori atom modern. Ini dari Schrödinger dan Heisenberg. Kita kupas satu per satu. Yang pertama, dari John Dalton itu menyatakan modelnya itu seperti ini. Jadi menyatakan bahwa atom itu adalah bola pejal dan merupakan bagian terkecil, jadi tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu yang dikemukakan oleh John Dalton. Kemudian oleh Thomson ya, J.J. Thomson itu menyatakan bahwa ini yang sangat terkenal ya, bahwa atom itu merupakan bola bermuatan positif, yang mana di sekitarnya itu tersebar muatan negatif ya, yang seperti kismis di dalam roti. Kemudian berikutnya dari teori Rutherford ya, itu menyatakan bahwa ini sudah lebih lengkap lagi ya, bahwa atom itu ada bola-bola yang mana di bagian tengahnya itu ada sebuah inti atau nukleus di sini, yang mana termasuk ke pusat muatan positif dan pusat massa ya. Sedangkan ada elektron yang berputar mengelilingi inti. Kemudian disempurnakan lagi oleh Niels Bohr ya, yang menyatakan bahwa atom itu terdiri dari inti yang menjadi pusat massa dan pusat muatan positif, dan elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dengan lintasannya masing-masing. Jadi ini ada kulit atomnya. Kalau di Rutherford kan belum dikasih tahu nih ada lintasan masing-masingnya. Kalau di Bohr itu sudah diberitahu bahwa dia mengelilingi sesuai dengan lintasannya masing-masing. Nah, selama elektron mengelilingi inti, itu elektron tidak memancarkan energi. Kemudian
teori yang paling modern ya dari tadi Schrödinger dan Heisenberg atau terkenal dengan mekanika gelombang itu menyatakan bahwasanya atom itu tersusun dari beberapa subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron, yang mana neutron dan proton itu ada di ini intinya, ada di nukleus ya. Kemudian elektron bergerak di sekeliling inti atom yang bergeraknya itu dengan kecepatan cahaya, jadi hampir mendekati kecepatan cahaya sehingga membentuk awan elektron karena saking cepatnya, jadi bentuknya seperti awan seperti itu. Nah, itu perkembangan dari teori atom. Lalu kita bisa simpulkan bahwasanya atom itu adalah unit terkecil dari penyusun molekul ya, yang mana atom itu tersusun dari bagian-bagian kecil lainnya yang disebut dengan subatom. Tadi susunannya ingat ya, ada elektron, kemudian ada proton, dan ada neutron. Proton dan neutron itu ada di inti atom atau di nukleus, kemudian elektron itu ada di bagian kulitnya. Nah, ini adalah penyusun atom. Nah, di sini Ibu lihatkan ini adalah tabel unsur periodik yang memuat beberapa unsur ya, atau sebagian besar unsur yang ada di dunia, mulai dari golongan 1A, 2A hingga ke golongan 8A ya, dari alkali tanah hingga ke gas mulia. Gunanya untuk apa sih? Ini sangat berguna untuk membantu kita menentukan jumlah proton, elektron, kemudian nomor massa dan sebagainya. Nah, anak-anak kalau kita lihat, perhatikan baik-baik di sini ya. Di sini di golongan 1A ada lambang H. Nah, lambang H ini adalah hidrogen. Jadi yang huruf ini yang H itu adalah dari hidrogen. Kemudian di sini ada 1 bagian atas, ini menunjukkan nomor atom, dan di bagian bawah adalah massa atom. Itu ya cara bacanya. Kita kupas untuk membaca nomor atom dan nomor massa. Ini contohnya ada unsur N, nitrogen, ada angka kecil di atasnya 14 dan angka 7 di bawahnya. Ya, kita lihat. Nah, apa ini? Penasaran ya, ini apa ya? 14 itu apa, 7 itu apa? Kita masuk ke nomor atom dan nomor massa. Ingat baik-baik anak-anak, yang bagian besar tadi N itu adalah simbol, yang mana N itu menyatakan nih nitrogen. Kemudian di bagian atasnya itu ada angka kecil, itu adalah nomor massa dari nitrogen. Kemudian bawahnya ada nomor atom atau kita simbolkan Z dan A. Jadi lambangnya simbolnya X, nomor massa disimbolkan dengan A, nomor atom disimbolkan dengan Z. Yang mana perhatikan di sini nomor atom yang di bagian bawah dari sebuah lambang itu menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron yang ada di unsur tersebut. Kemudian di bagian atas nomor massa ini menunjukkan jumlah dari proton ditambah dengan neutron. Bisa dipahami ya di sini ya, makanya ini ada gambar proton dan neutron itu jadi nomor massa. Tulisannya ada di sini. Nah, sekarang kita coba anak-anak praktek di rumah. Ini sudah Ibu buatkan LKPD-nya, bisa diakses secara online. Anak-anak nanti praktek bagaimana cara membedakan benda atau materi yang ada di sekitar kita. Kita bedakan berdasarkan molekul penyusunnya ya. Nanti Ibu sarankan anak-anak melakukan uji bakar. Jadi nanti menyiapkan alat dan bahan yang sudah Ibu tentukan di LKPD ini, kemudian silakan dibakar, ikuti sesuai prosedur. Setelah itu buat laporannya yang ada di LKPD. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati anak-anak, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat belajar anak-anak. Semoga lancar dan sukses. Amin.